Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri dari kelompok 2. Kita akan belajar tentang lintasan terpendek. Yang pertama dengan menggunakan teknik BFS yaitu Brute Force Search. Misalkan ada G, di mana G adalah sebuah graf, kita ambil dua titik tertentu dari G tersebut dan kita akan mendeskripsikan metode untuk menemukan lintasan terpendek dari S ke T menggunakan jumlah terkecil dari sisi lintasan. Itu disebut lintasan terpendek dengan memberikan label yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Hal ini diberikan oleh algoritma sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma BFS. Langkah pertama, label titik S dengan 0, tetapkan I sama dengan 0. Langkah kedua, temukan semua titik tidak diberi label di G yang terdekatan dengan titik berlabel I. Jika titik tersebut, maka titik T tidak terhubung ke S oleh karena sebuah lintasan. Jika ada titik, berilah label I plus 1. Langkah ketiga bisa dibaca sendiri dan seterusnya. Kita langsung pada contoh saja. Misalnya ada sebuah graf pada gambar 2.2.4 ini. Pertama kita akan berikan titik S dengan labelnya 0, dan kemudian kita akan berikan titik A, dan F dengan labelnya 1. Kemudian titik B, D, dan E. B, D, dan E kita berikan label 2. Kemudian titik C dan T kita beri label 3. Nah, karena titik T diberi label 3, maka jarak lintasan terpendek S ke T adalah 3. Kalau tidak percaya, maka kita akan membuktikan. Bisa jadi lintasan S ke T bisa jadi SF 0, kemudian F ke E 1, dan E ke T 2. Jadi maka jarak lintasannya adalah 3. Sekarang bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Misalkan kita lihat contoh 2.25. Pertama kita S beri kita label 0, kemudian A, B, dan C. A, B, dan C kita beri label 1, dan kemudian titik D kita beri label 2. Tetapi tidak ada titik yang menghubungkan ke D. Hanya titik yang diberi label 2 oleh titik D tersebut. Nah, sehingga langkah kedua kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada lintasan dari S ke T karena dia terputus. Sekarang teorema 2.1.6, sebuah titik V dari graf G diberi label lambda V oleh algoritma BFS di atas jika dan hanya jika jarak lintasan terpendek dari S ke V adalah lambda V. Khususnya jika T diberi label N, kemudian lintasan terpendek dari S ke T mempunyai N sisi. Nah, untuk pembuktiannya adalah dengan menginduksi pada nilai I dari lambda V. Pertama, jika I sama dengan 0, kemudian V diberi label lambda V sama dengan 0, oleh algoritma ini tepat terjadi ketika V sama dengan S. Namun, panjang lintasan terpendek dari S ke S adalah 0, sehingga dalam hal ini label lambda V memang memberikan panjang lintasan terpendek dari S ke V. Sekarang asumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk semua nilai I dari 0 sampai dengan nilai tetap K, yaitu jika titik V dari G telah diberi label lambda V, di mana lambda V kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan K, kemudian panjang lintasan terpendek dari S ke V adalah lambda V, dan sebaliknya setiap titik V mempunyai lintasan terpendek ke S dari panjang M, di mana 0 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan K diberi label lambda V sama dengan M. Diberikan U menjadi titik G yang diberi label lambda U sama dengan K plus 1. Kemudian dengan algoritma ada sisi E dari sebuah titik V dengan lambda V sama dengan K ke titik U. Asumsi kita adalah sebuah panjang lintasan terpendek K dari S ke V dan terhubung dengan E memberikan panjang lintasan K plus 1 dari S ke U. Apalagi lintasan ini kemungkinan yang terpendek karena jika ada suatu yang lebih pendek. Maka dengan asumsi induksi U akan diberi label lambda U dengan 0 kurang dari sama dengan lambda U kurang dari sama dengan K. Jadi jika U adalah titik dengan lambda U sama dengan K plus 1, kemudian ada panjang lintasan terpendek K plus 1 dari S ke U. Sebaliknya jika ada lintasan terpendek dari S ke sebuah titik W dengan panjang K plus 1, maka ada titik kedua V dikatakan lintasan ini mempunyai lintasan terpendek ke S dengan panjang K. Dengan asumsi kita lambda V sama dengan K. Karena W berdekatan dengan V, algoritma memberikan lambda W sama dengan K plus 1.
Ini melengkapi verifikasi untuk K+1. Oleh karena itu, dengan induksi hasilnya benar untuk semua nilai lambda V, seperti yang diperlukan. Nah, setelah berhasil dilakukan, dengan kata lain, langkah keempat terbukti, kita dapat menggunakan traceback or backtracking algoritma untuk menemukan lintasan terpendek dari S ke T. Algoritma ini menggunakan label lambda V yang dihasilkan pada algoritma BFS. Ini menghasilkan lintasan V0, V1, dan seterusnya sampai V lambda T, sehingga V0 sama dengan S dan V lambda T sama dengan T. Selanjutnya, algoritma backtracking pada lintasan terpendek. Bisa dilihat langkah-langkahnya, bisa dipahami dulu. Sebagai contohnya adalah ini, misalkan kita mempunyai lambda T sama dengan 3, sehingga kita mulai dengan I sama dengan 3 dan V3 sama dengan T, yaitu langkah pertama. Kemudian kita bisa memilih E yang berhubungan dengan V3 sama dengan T dengan lambda E sama dengan 2. Lambda E sama dengan 2, di mana V2 sama dengan E. Kemudian kita pilih F yang menghubung dengan F V2, kita pilih F dengan V2. Kemudian lambda F sama dengan 1, tetapkan V1 sama dengan F. Terakhir kita ambil titik S. Nah, di mana lambda S sama dengan 0, lambda S sama dengan 0, kemudian V0 sama dengan S. Ini memberikan lintasan terpendek V0, V1, V2, V3 atau S, F, E, T dari S ke T. Secara umum, maka banyak lintasan terpendek ke T, tapi ditemukan hanya satu dari banyak lintasan terpendek itu, sebuah label ekstra sederhana yang menetapkan sebuah label mu V untuk setiap titik V yang telah diberi label pada algoritma BFS dengan cara pelacakannya kembali yang menghasilkan mu S yang merupakan jumlah lintasan terpendek dari S ke T. Selanjutnya, algoritma backtracking untuk jumlah lintasan terpendek. Bisa difahami langkah-langkahnya. Ada 4 langkah. Kita masih menggunakan contoh yang ini. Langkah yang pertama, kita tentukan I sama dengan 3, yaitu mu T sama dengan 1. Mu T sama dengan 1. Nah, mu C sama dengan 0, di mana lambda C sama dengan 3 sama dengan lambda T. Langkah yang kedua, titik V dengan lambda V. Kemudian sama dengan 2 adalah B, D, dan E. B, D, dan E. Kemudian mu B sama dengan mu T ditambah mu C. Karena T dan C adalah titik U sama dengan 1 ditambah 0, dengan lambda U sama dengan 3 dan terhubung ke B sama dengan 1. Dengan kata lain, mu D sama dengan mu C sama dengan 0 dan mu E sama dengan mu T ditambah mu C sama dengan 1. Kesimpulannya, kita menghasilkan 3 label baru, yaitu mu B sama dengan 1, mu D sama dengan 0, dan mu E sama dengan 1. Nah, kemudian langkah ketiga, kita tingkatkan I sama dengan 3 kedua dan ke langkah yang kedua. Kembali lagi ke langkah yang kedua, titik V dengan lambda V sama dengan 1 adalah A dan F. A dan F. Kemudian mu A sama dengan mu B ditambah mu D ditambah mu E sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Dan mu F sama dengan mu D tambah mu E sama dengan 0 ditambah 1. Kemudian langkah yang ketiga, kita tingkatkan I sama dengan 2 ke 1 dan langkah yang kedua. Nah, dari langkah yang kedua kita peroleh mu S sama dengan mu A ditambah mu F sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kembali lagi ke langkah yang ketiga, karena I sama dengan 1 maka kita terhenti. Perhitungan kita menghasilkan mu S sama dengan 3. Jadi ada 3 lintasan terpendek dari S ke T. Dari S ke T di mana saja, yaitu S, A, E, T yang pertama, kemudian S, A, B, T yang kedua, kemudian S, F, E, T yang ketiga. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa lambda V kurang dari lambda T, mu V adalah jumlah panjang lambda T dikurangi mu V dari V ke T.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.